Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Saat ini kita akan bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita akan bersama-sama merendahkan hati kita. Kita mau bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar. Mari kita rasakan kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kau menderitakan tingkahmu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan dari hatimu, Terlalu besar. terima kasih Tuhan. Kalau pengorbanan-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terlalu mahal Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Dari dalam hatimu katakan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, karena hanya Dia yang layak kita sembah. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mau angkat tangan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saya mohon dengan hormat Bapak Yohanes pimpin di dalam.
Inilah pengakuan kami Bapa. Kasih-Mu terlalu besar, Kasih-Mu sangat luar biasa bagi kami umat-Mu. Sehingga saat ini kami boleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Itu sebab kami sekarang datang kepada-Mu. Kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami rindu Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Itu sebab kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dengan penyertaan Tuhan. Oh Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami sehingga kami Tuhan dengan roh kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengawal ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita, yang percaya bahwa Tuhan adalah baik. Tidak ada amin? Yang percaya katakan amin, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Katakan bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kebanggaanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin, katakan bahwa Yesus itu baik buat kita. Amin. Amin. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia di hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik
Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, kita adalah umat-umat pemenang, amin. Kita sudah dimenangkan oleh darah Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Lambaikan tangannya. Haleluya, ya bangkit. Amin. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Lebih semangat lagi. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darah Dombala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada apa? Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada jawaban melewati tangisan, rasa sesat di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat,
Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saat ini kita masih menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin saat ini kita dalam lembah kekelaman sekalipun, tetapi percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Lagu ini begitu relate dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap masalah kita. Amin. Kita akan pujikan lagu ini. Kita akan hayati pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada jawaban melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski bersama kita katakan, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, di sampingku. Walaupun saat ini kami masih menghadapi masalah yang mungkin seperti gunung yang seakan-akan tidak memiliki jalan keluar, namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang hidup, dan Engkau Allah kami yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang
Tuhan yang setia. Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, gloria, Haleluya. oh haleluya, Haleluya. Haleluya. katakan Yesus manis. Yesus manis. Yesus manis. Yesus. Saudaraku, sambil kita menikmati pujian, kita kumandangkan, kita persembahkan kepada Tuhan. Buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Kau tahu hati yang duka, yang putus asa, tubuh yang sakit, mereka yang lemah. Tuhan, Kau tahu jiwa jemaat-Mu yang datang ke sini dengan berbagai macam masalah. Engkau Tuhan sanggup menjamah, memberi jawaban kepada kami. Amin. Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari kita angkat tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Keyboardnya saja sambil kita pelan-pelan. Nikmati saudaraku pujian ini. Haleluya itu bahasa surgawi. Naikkan sampai ke tahta Bapa surgawi. Amin. Oh haleluya. Sekali lagi lebih pelan. Yesus manis. Yesus. Saudaraku, tidak ada pribadi yang kau ajak dalam perjalanan hidupmu yang lebih manis dari Kristus. Naik turun, naik gunung turun lembah, di tengah-tengah badai Dia tetap manis. Amin. Yesus. Oh Yesus manis. Ku cinta Engkau Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saudaraku, sambil diiringi keyboard, mari kita teduhkan hati kita. Buat hati kita yang siap untuk dibajak, menjadi hati yang lembut, di mana firman Allah yang berkuasa itu akan mengubahkan, mengampuni, memulihkan. Salah Roh Kudus, kunjungi hati kami satu persatu. Tidak ada pribadi yang bisa menelusuri hati, pikiran, hidup kami selain Engkau Tuhan. Terima kasih. Lakukan pekerjaanmu pagi ini Tuhan lewat penyampaian firman, supaya kami dikuatkan, dipulihkan.
Kami keluar sebagai pemenang karena firman-Mu menopang hidup kami. Terima kasih. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk, saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, agak melempem. Gimana kabarnya hari ini, saudaraku? Amin. Saya diberikan tema Prapaskah ya, Prapaskah. Mempersiapkan sebelum Paskah. Tapi saya ingin menyampaikan tentang Paskah dulu dan nanti syaratnya kita memperoleh Paskah. Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus. Dan dampaknya itu luar biasa, saudaraku. Sebab kalau kebangkitan ini tidak ada, Yesus tetap mati, maka gereja tidak ada. Pemberitaan Injilnya tidak ada. Nah, gimana orangnya udah mati? Yesus itu lain daripada nabi-nabi, tokoh-tokoh, dan semua yang ada di dalam dunia. Kebangkitannya adalah mewarnai tumbuhnya, terciptanya sebuah gereja yang akhirnya tahan menghadapi bambu runcing, bom, penganiayaan. Gereja Tuhan sepanjang masa itu didirikan atas kuasa dampak daripada kebangkitan Yesus Kristus. Dari orang-orang yang takut, penakut. Ya, karena waktu Yesus disalib, semuanya kocar-kacir, Bapak Ibu Saudara. Mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing. Dan bahkan kalau ketemuan ada di ruangan yang dikunci rapat karena takut kepada orang Romawi, orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh bangsa waktu itu. Tapi ketika kebangkitan terjadi, mereka bagaikan singa. Keberanian mereka, saudaraku, menghadapi gubernur, pimpinan penjajah waktu itu. Tokoh-tokoh orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki tidak bisa diragukan lagi karena keberanian mereka. Tanpa gereja yang besar, tanpa tentara, tanpa mereka ada gedung gereja, tanpa orang yang banyak, mereka menghadapi itu karena kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya ingat juga, saya ini juga orangnya, jadi dampak yang pertama adalah orang yang penakut itu menjadi berani karena kebangkitan ini. Saudaraku, nah saya juga nggak ngerti, itu kok ada keberanian seperti itu. Saudaraku, ini efek dari kebangkitan Yesus Kristus yang masuk di jiwanya murid-murid yang 12, yang dulu penuh dengan ketakutan. Sekarang mereka menghadapi siapapun, dianiaya bagaimanapun, saudaraku, mereka bertahan, dan itu keberanian yang Bapak Ibu Saudara miliki. Ketika engkau menghadapi bos, menghadapi orang atasan, mungkin saudara menghadapi intimidasi, ancaman rumah mau disita misalnya. Ketakutan karena sakit, divonis dokter kanker. Saudara, itu perlu keberanian dan roh kebangkitan harus di dalam diri kita. Yang kedua, yang pertama, kita diberikan keberanian. Yang kedua, kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi kebangkitan atau Paskah itu, nanti kita akan lihat syarat-syarat bagaimana kita bisa menikmati. Itu kuasa Tuhan itu turun atas kita. Tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya keuangan. Sampai setan, kuasa kegelapan pun juga harus tunduk kepada kuasa kebangkitan. Nah kalau Yesus nggak bangkit, ya nggak ada saudaraku kuasa seperti itu. Suatu saat saya memerintahkan sebuah rumah yang angker. Jemaat yang ketakutan karena atapnya rumahnya itu ya kuno. Dan itu sudah lama nggak ditempati. Biasanya rumah kalau sudah lama nggak ditempati, yang tempati siapa saudara? Ya genderuwo tuyul setan itu. Nah dia itu karena keluarga ini nggak punya tempat tinggal, nyewa juga nggak punya rumah. Akhirnya disuruh nunggu di situ, ada sarang waletnya di situ. Nah, tengah-tengah malam ada geludak-geluduk, ada orang jalan. Tengah malam ada orang mandi, gebiar-gebiur. Pokoknya menakutkan di situ. Ada kuda teplak. Begitu. Pak Bambang tolong didoakan. Kamu mendoakan, kamu sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Enggak Pak Bambang, takut saya. Takut gimana ini? Akhirnya saya ke sana, bawa minyak urapan. Saya hanya ngomong, setan, kuasa roh kegelapan, kamu harus pergi dari tempat ini. Saya perciki ke ruangan-ruangan, semua jendela, pintu yang menuju masuk daerah itu, termasuk tempat sarangnya walet. Yang katanya ada perempuan cantik,
uh, 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 rambutnya panjang tapi belakangnya bolong. Loh, roh-roh itu ada di situ. Saya nggak tahu berapa ratus, saudaraku. Saya ngomong roh kuasa kegelapan ini bukan milikmu, sekarang milik anak Tuhan Yesus Kristus. Aku usir engkau di dalam nama Yesus Kristus, engkau tidak boleh tinggal di rumah ini. Engkau harus pergi selamanya dan seterusnya. Saya hanya ngomong begitu, saudaraku. Seminggu kemudian saya bel, namanya Yonatan. Yonatan, gimana rumahmu? Aman Pak Bambang. Aman bagaimana? Ya sudah nggak diganggu setan. Nah, setannya kemana? Ke tetangga. Oh, tangga Yus Beni, tangga ikut Tuhan mendak, enggak Yus biarin aja, saudaraku. Saya itu juga bertanya-tanya, kok iso ya, saudaraku? Itu namanya kuasa kebangkitan yang diberikan kepada kita gerejanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, hidup itu kok sepertinya tanpa harapan. Kepala tunduk, wajah sedih. Kok model-model hidup anak-anak Tuhan kok seperti itu? Tidak sepatutnya seperti itu. Kita sudah diberikan roh pemenang, roh urapan yang membuat kita tidak takut lagi. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, 6 dan 7. Ayat 7. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Roh Yesus Kristus ada pada kita. Nah, kalau saya gak percaya Yesus, gak percayakan firman-Nya, gak menerima roh kebangkitan itu, maka tidak bisa hal ini bisa terjadi. Ada juga jemaat yang dirasuk roh yang Nyiloro Kidul. Nyiloro Kidul itu kan danyangi pantai selatan di Indonesia itu tengah roh kuat, saudara. Saya dengan Bu Ela, ya gitu itu kalau di daerah Ngawi itu kan orang masih percaya pedukunan, kuasa-kuasa kegelapan. Ada yang ngomong, Pak Bambang ini gak bisa nanti kalau diusir rohnya dia mati. Siapa yang bilang mati? Kamu dihapusi. Setan itu pembohong. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak melakukan kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Itu sebabnya saudara perlu belajar firman. Supaya engkau tidak digobloki setan. Setan itu ngomong kamu gak bisa, sakitmu tidak bisa sembuh, engkau tidak bisa naik pangkat, engkau tidak bisa melayani Tuhan seperti yang seharusnya. Itu gak bisa, kamu orang desa, pendidikanmu rendah, kamu orang tuamu itu buta huruf. Kamu tidak akan bisa mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Kamu ini hitam, kamu ini pendek, keriting lagi misalnya ya saudara. Kita ini selalu dibohongi setan, bahwa dengan alasan tertentu kita nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi Tuhan. Saudaraku, kita dibodohi oleh setan. Itu sebabnya belajar firman supaya kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Yang ketiga, kebangkitan membuat gereja bertumbuh. Dari satu orang, Lukas pasal yang ke-6 ayat 12, 13, 14 menjadi 12 orang. Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 menjadi 70 orang. Kisah Rasul 1 ayat 15 menjadi 120 orang. Kisah Rasul 2 ayat 41 menjadi 3.000 jiwa. Kisah Rasul 4 ayat 4 menjadi 5.000 jiwa laki-laki. Kisah Rasul 6 ayat 7, 9 ayat 31 akhirnya berkembang gereja itu di bawah penjajahan. Tanpa LCD, tanpa videotron, tanpa sound system, tanpa jet, tanpa mobil. Yang ada hanyalah keledai yang teklak-teklik yang lambat jalannya. Paling banter kuda kalau itu orang kaya, atau kereta. Nggak ada fasilitasnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Mereka diancam, tapi mereka berkembang, bertumbuh sedemikian luar biasanya. Sehingga gereja itu akhirnya meledak jumlahnya. Dan saya ingin adalah gereja di sini, saudaraku, apapun, siapapun, Bapak Ibu Saudara semuanya, fasilitas bagaimanapun di sini, gereja ini walaupun di tempat yang terpencil, tetap bisa berkembang. Amin. Nah, Prapaskah, Paskah itu seperti itu kejadiannya yang luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kita bisa mencapai Paskah kebangkitan itu? Prapaskah sebelum kebangkitan.
Satu, ada masa yang namanya pertobatan. Pemberesan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin mengalami Paskah, kebangkitan Kristus, ini di dalam ini harus beres. Bukan di sini, saudara yang dipunyai, tapi dalam ini harus beres. Apapun bentuk yang menghalangi engkau dengan Tuhan, harus dibereskan, gak bisa tidak. Semua ganjelan, kepahitan, sakit hati, saudara harus dibereskan. Dosa ini penghalang utama hubungan manusia dengan Tuhan. Yesaya pasal 59, coba kita lihat ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2, coba kita lihat. Dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu lah, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Engkau di desa, engkau di kota, di luar negeri, di dalam negeri, di tempat yang terpencil, sendirian dengan orang banyak. Saudaraku, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Doa yang lirih, doa yang pelan, karena memang sudah patah hati, hancur hati. Itu tetap didengar Tuhan. Tidak ada doa yang mungkin paling pelan yang di dalam hati pun yang tidak bisa didengar Tuhan. Tapi yang membuat semuanya itu Tuhan tidak mendengar, itu karena segala dosa kita dan kejahatan kita. Itu sebabnya di dalam kitab Rom pasal yang ke-6, 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Dosa itu harus dibereskan. Semua perceraian, sakit hati, pembunuhan, bom bunuh diri, kriminal, saudaraku. Itu berawal dari dosa. Dosa menyebabkan pikiran ini jadi kotor. Hati nurani jadi tumpul karena dosa. Dosa itu sangat merusak, Bapak Ibu Saudara. Menghancurkan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama, satu dengan yang lain, dan akan merusak diri kita sendiri. Semua kejahatan, hampir semua penyakit, kebencian, perang, saudaraku. Terorisme, semua berasal dari dosa. Dan ini kalau masih bercokol dalam hati kita, itu harus dijabel, diambil dan dibuang jauh-jauh. Itu yang akan penghalang kita dengan Tuhan. Suatu saat saya ini kan di Trenggalek, saya dari keluarga yang amburadul, ayah saya itu pejudi. Uangnya habis untuk judi, sehingga untuk makan, untuk saya sekolah sangat terbatas. Suatu saat, saya itu sudah ngajar guru sekolah minggu waktu itu, dan saya punya senter, tidak tahu saya sudah cerita ini. Nah senter itu saya pinjam dari tetangga, nah senter itu masih full ngecasnya, jadi sinarnya itu bagus. Saya nggak tahu ini setan lewat dari mana, akhirnya baterai itu saya ganti dengan baterai saya yang sudah menderip-menderip, yang sudah hampir mati, ganti saya kembalikan. Roh Kudus ngomong, kamu berbuat salah, berbuat dosa. Waktu saya ngajar sekolah minggu itu ingat baterai. Mau berdoa itu iling baterai. Saya mau tidur iling baterai. Wah lagi engko lak wajahku lak kayak baterai, lek gandang tak bereske. Setan ngomong, "Ih, gak perlu dibereskan. Semua orang itu mencuri gitu itu wis biasa." Tapi Roh Kudus, kamu harus mengakui, mengembalikan. Waduh, nek saya kembalikan nak ngisin-ngisini. Itu punya tetangga saya, namanya Pak Susanto, orangnya tinggi besar. Aku lihat di kowaplok, dipisui lah. Ya lucu rasanya, saudara. Tapi Roh Kudus ngomong, bereskan. Setan ngomong, tidak perlu. Akhirnya yang kalian saya akhirnya membereskan. Saya pergi ke rumahnya Pak Susanto ini. Pak Sus, permisi. Oh ya, Dek Bambang, mari, ini pegawai Pemda. Ada apa saja kok penting banget. Anu sampai di sini tok, saudaraku. Anu apa ya? Kemarin saya pinjem baterai. Dan baterai ini saya ganti, Pak Sus. Dengan baterai saya.
pantesan kok menteri baterai ini. Ya sudah nggak apa-apa, lain kali jangan ya, jangan dilakukan lagi. Nah itu mengganggu saya, saudaraku. Tuhan sudah melatih saya sejak awal bahwa kalau kita ini bukan berarti kita tanpa dosa, tanpa jatuh dalam dosa. Kita kadang-kadang lemah, kita kadang memberontak kepada Tuhan. Tapi yang penting bukan memberontaknya, bukan model dosanya. Tapi yang penting hati kita ini harus berbalik kepada Tuhan untuk dikuduskan, dikerok, disucikan, sehingga menjadi hati yang baru. Ya, jemaat saya ini ada yang nyimpen dosa sampai kurang lebih 2 tahun. Jadi tukang dia ngambil yang sebetulnya bukan menjadi haknya. Ada juga yang jemaat kami yang menyimpan dosa itu sampai 8 tahun. Ya. Karena punya pil ya di luar sana. Tapi itu akhirnya kami menjelaskan, menerangkan harus dibereskan. Dan ketika dibereskan, terjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Mereka menjadi diberkati Tuhan. Mereka menjadi lepas, doa-doa mereka sampai kepada Tuhan. Nah ini yang mengakibatkan nanti kita bisa mempunyai kuasa Paskah. Kebangkitan itu harus beres dulu. Saudara yang masih percaya horoskop, percaya primbon, 1001 mimpi. Nanti giginya lepas satu, pasti ada yang mati. Loh kok ya percaya loh gini saudaraku. Tapi memang kejadian. Aku ya heran. Ada jemaat yang ngomong, Pak Bambang, saya ini mimpi gigi saya cepat. Loh lah terus kenapa? Iya ini yang cepat ini biasanya ada yang meninggal. Saya ini redek ini siapa nanti yang meninggal. Loh lah kamu kok bisa percaya begitu? Iya dulu saya pernah ngimpi. Sekali yang pertama itu cepat gigi saya dan ada yang meninggal. Wah kamu ini kok hidup dikendalikan mimpi ya. Coba kamu ngomong nanti. Kamu pulang, di dalam nama Yesus Kristus, engkau setan kuasa kegelapan tentang impian gigi cepat ini, aku tidak percaya, aku percaya akan kuasa Yesus Kristus. Pergi ke rumah, dibos terapi, dia tidak percaya akan ngimpi, datang lagi mau percaya, tidak percaya lagi. Ternyata beberapa bulan kemudian ada yang meninggal, tidak. Loh, ikatan-ikatan seperti itu masih di antara anak-anak Tuhan loh. Jadi kadang-kadang ada yang meninggal 3 hari, 7 hari, terus 40 hari, terus 100 hari, 1000 hari, 10.000 hari, sampai terikat begitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu harus dilepaskan semuanya. Ya. Supaya Allah bekerja di dalam kita ini lebih leluasa lagi. Dan kita siap untuk menerima berkat kebangkitan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang kedua, setelah saudara membereskan. Nah kalau belum ada yang beres di antara saudara, nanti pulang diskusi, konseling sama gembala, Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang kedua, doa dan puasa. Anak Tuhan, saudara dalam masa kesulitan atau tidak, saudara harus tetap berdoa. Dan kalau itu masalahnya berat, harus disertai dengan puasa. Kalau bisa secara periodik, saudara puasa. Doa itu, Daniel, itu malah doa itu 3 kali dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Di situ dikatakan ketika dia mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, yaitu semua orang harus menyembah kepada Kaisar Darius waktu itu, saudaraku. Maka dia harus dimasukkan ke dalam singa selama sebulan itu, saudaraku. Nah demi didengar Daniel pulang ke rumahnya, di ruang atas rumahnya terhadap tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali dalam sehari ia berdoa, berlutut dan menyembah Tuhan. Dia itu pemimpin ring yang kedua dari kekaisaran Darius Persia, yang menguasai kalau tidak salah 127 provinsi. Kalau Indonesia kurang lebih 40 provinsi mungkin ya. Itu 127. Orang sibuk ngurusi negara, ngurusi pendidikan, pertanian, dan begitu sibuknya, usahanya, bisnisnya, kedudukannya, tapi dia masih ada waktu untuk berdoa. Jadi kalau sampai Bapak Ibu Saudara tidak berdoa, atau berdoanya hanya makan minum atau mau tidur, saudara ditipu setan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-26, ayat 40, ketika Yesus mengatakan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh
ke dalam percobaan. Coba kita akan lihat dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, saudara. Kita akan lihat, kita akan membaca bersama-sama. Lukas 18 ayat 1. 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mengatakan perumpamaan untuk apa, saudara? Menegaskan. Nggak ada perintah Tuhan atau yang jarang ditegaskan Tuhan. Ya saudaraku, selain dari ayat ini tentang berdoa, menegaskan bahwa mereka, apa saudara? Harus itu tidak bisa tidak. Dalam duka, dalam duka atau suka, musim panas, musim gugur, musim dingin, saudaraku, harus, tidak bisa tidak. Entah saudara lemes, entah saudara sudah rasanya putus asa, atau saudara sedang bersuka cita, doa tidak bisa dilepaskan dari hati. Itu nafas hidup kita, oksigen hidup kita. Harus selalu. Selalu itu apa, saudaraku? Terus menerus. Ya hampir mirip dengan di bawahnya selalu itu sering. Ya. Anak Tuhan yang sering berdoa tidak masuk kategori murid Tuhan. Harusnya selalu. Di bawahnya sering. Di bawahnya sering. Kadang-kadang. Kadang-kadang berdoa, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ibadah, membaca firman, kadang-kadang tidak. Selalu berarti terus-menerus. Itu standarnya anak-anak Tuhan. Selalu. Ya saudaraku. Selalu, sering, di bawahnya kadang-kadang, di bawahnya lagi hampir tidak pernah, di bawahnya lagi tidak pernah. Sudah keterlaluan kalau orang anak Tuhan sampai jarang berdoa. Saudara harus meningkatkan dari jarang menjadi kadang-kadang. Dari kadang-kadang menjadi sering. Dari sering menjadi selalu. Saudara akan melihat kuasa kemuliaan Tuhan yang turun atas saudara ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara kan banyak masalah. Berdoa. Saudara ada dalam hutang piutang yang sukar ditembus. Berdoa, saudaraku. Puasa. Kalau perlu ditambah puasa. Kapan hari itu saya puasa cukup panjang. Sekarang saya berdoa untuk anak saya. Salah satunya yang sudah dijawab adalah anak saya di Jakarta itu dokter. Dia harus nyicil untuk rumah, untuk mobil. Akhirnya dia kecontalan, mengalami kesulitan. Kadang-kadang harus minta bantuan dari kami. Ya sedikit-sedikit kami bantu begitu, saudaraku. Dan suatu saat dia telepon sama mamahnya, tolong dikirim uang 100.000 atau 200.000. Sampai kayak gitu, dia dokter, saudaraku. Sampai kekurangan kayak gitu. Terus temannya Bu Ella yang ada di Makassar itu ngomong, siapa itu Bu Ella? Anak saya, Priska. Loh kenapa? Ya biasalah kadang-kadang namanya anak masih ditanggung orang tua, masih ngerusui. Loh ngerusui apa? Ditanya terus begitu, saudaraku. Ya, ini dia harus nyicil sekian. Dan kalau harus untuk meringankan dia, ya harus di cash. Cashnya berapa? Sekitar 600 juta. Akhirnya dia diam, kemudian dia naik rundingan sama suaminya. Turun lagi dan ngomong sama Bu Ella. Bu Ella, itu cicilan rumah kurang 600 juta, saya tutup. Tapi tidak gratis. Mengangsur, terserah berapa ngangsurnya dan kapan ngangsurnya. Saya pikir-pikir, wah ini bukan saudara, bukan jemaat, saudaraku. Belum pernah saya ditolong orang sampai 600 juta. Tapi ketika saya melihat, ini ya salah satu dampak. Tidak hanya itu, saudaraku. Saya menerima banyak permohonan-permohonan yang saya akhirnya saya kemas di dalam doa puasa saya yang panjang itu. Termasuk ada teman di jemaat yang ada di Amerika tentang kesulitan rumah tangga mereka. Ada 4 kalau tidak salah dalam sudah dalam mau cerai semuanya, saudaraku. Karena kesulitan-kesulitan zaman sekarang ini. Nah yang 2 sudah dapat jawaban dari Tuhan. Termasuk 3 dari anak saya. Itu betapa berkuasanya. Kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak berpuasa, rugi saudaraku. Apalagi berpuasa itu sebetulnya akan memberikan kita sehat. Saya dulu puasa hanya sekali
sehari enggak kuat. Tapi saya pikir-pikir, kalau ini saya ngikuti daging, ini daging itu harus saya mengendalikan, bukan saya dikendalikan. Masa tiap hari mikir makan-makan, makannya apa ya pagi, habis itu siang makan apa ya, nanti masak apa ya malam, besoknya begitu, siang malam, pagi sore, makan-makan, perut, kuliner, makan ini, makan itu. Ini kok kita diperbudak oleh makanan, saya pikir-pikir dalam hati, untuk saya belajar puasa lebih panjang. Nah saudara nggak boleh hidup dikendalikan oleh makanan, oleh perut. Atau makanan harus kita kendalikan demi tujuan Tuhan untuk supaya kita berkembang dan bertumbuh. Saya akhirnya puasa 2 hari bisa, kok 3 hari bisa, tak jajal seminggu, bisa. Ternyata perut ini ngikuti kita, tapi kalau kita lemah, nggak pengen ngikuti roh, ya diikuti perut terus. Alasannya nanti emah, alasannya waduh nanti saya sakit, itu wis gombale mukio. Itu tipuannya setan tuh seperti itu. Akhirnya saya puasa 2 minggu bisa. Tak jajal sebulan, saudara. Iso. Tak jajal 40 hari. Iso. Jemaat kami ini ada yang puasa 3 bulan. Karena muasani anaknya yang rentengi pacar 5 orang. Ini laki-laki anaknya itu. Diberitahu, gak nurut, saudaraku. Dikasih nasihat, ngomel-ngomel, marah-marah. Ya wis gak iso apa-apa. Akhirnya di alam roh, di bapaknya itu puasa 3 bulan. Saya belum pernah kalau puasa 3 bulan. Anaknya akhirnya geletek langsung di bawah kaki Tuhan dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Betapa berkuasanya doa dan puasa. Saudara jangan digelembui dengan makanan-makanan yang ribuan, kuliner, chef, perlombaan makanan di TV. Itu memang menarik banget, saudaraku. Dan makanan-makanan yang sekarang itu ribuan macamnya. Makanan Indonesia, makanan Chinese food, makanan pizza ala orang Barat, Amerika, mau macam-macam. Sehingga pikiran kita makanan. Lagi itu tujuannya apa makanan, saudaraku. Nah, kalau saudara setelah bertobat, memulihkan hidup hubungan dengan Tuhan, doa tiap hari harus selalu dengan tidak jemu-jemu. Engkau akan melihat karya Allah yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemi, kami punya proyek sekolahan yang sekarang udah jadi yang terbaik di Ngawi. Full AC tiap ruangan. Lantainya dari granit. Itu hampir 1 M. Modali hanya 2 juta saja. Yang pi di kota kecil Karangasri, jemaatnya juga nggak punya. Yang pengusaha hanya ya 2% atau 3%. Lah, modalnya ya 2 juta, saudaraku. Pengurus yang ngomong, aduh Pak Bambang kok jadi terus nih lah. Tapi hamba Tuhan punya visi, toh, saudara. Yang penting visinya gak duit-duit ya wes. Nanti Tuhan akan menyediakan. Kami hanya 2 juta. Tapi kira 2 juta tak awali apa ya? Nek diwali fondasinya itu kan paling enggak 100-200 juta. Tak pikir-pikir, beli batu. Batu berapa rit? Bisa ini 2 juta. Akhirnya saya melangkah. Karena tahu ada gundukan batu, maka jemaat, saya juga batu Pak Bambang, batu. Akhirnya mana-mana batu, ada yang semen 50-100 sak. Akhirnya bisa kita membangun fondasi. Habis itu juga tiap pilarnya, Bapak Ibu Saudara. Pilarnya hampir setengah tahun. Hanya pilar, atasnya enggak ada. Saya pikir-pikir, waduh ini lah di ngisin-ngisini, memalukan saja sampai ini enggak terjadi. Tiap malam, kalau malam saya rangkul cagaknya. Tuhan Yesus, enggak ada orang. Kalau ada orang harus dikira gini saya nanti. Rangkul Tuhan, saya memalukan Tuhan. Kan percaya engkau akan memberi berkat sampai ini selesai. Singkat ceritanya ada berkat aja Tuhan yang datang. Menggeledek, akhir itu dalamnya. Sampai sekarang. Dan Tuhan memberkati. Saudara, doa dan puasa. Kunci kemenangan kehidupan kita. Yang paling sulit sekalipun. Kayak Videotron ini yang ada. Kami beli ya 200 juta lah. Sudah kira 6 kali 3 itu. Pak Bambang ada yang ngomong, Pak Bambang ini semuanya sudah susah. 200 juta, kita ini uang dari mana? Ya sudahlah, pokoknya dari Tuhan. Yang enggak mau nyumbang ya wis, sementing tak papar di gereja. Kita berdoa, berpuasa. Ini 2 tahun yang lalu, saudaraku, selesai. Sudah jadi semuanya. Dan itu
Karena kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri kita. Karena kita membereskan hidup kita. Saya tidak tahu saudara datang ke sini ini mungkin ada kesulitan ekonomi. Kebanyakan begitu. Cicilan yang nggak bisa diangsur berulang-ulang. Sampai mencicil. Nyicil sampai mencicil. Sampai stres. Pagi hari mungkin saudara berpikir, waduh duit endine. Uang mana lagi harus aku berikan. Saudara tertumbuk dengan anak yang minggat. Atau pernikahan keluarga saudara yang tidak beres, atau sakit penyakit yang memburuk, kanker, vonis, sakit serangan jantung dan sebagainya. Saudara, di dalam Tuhan ada jawaban. Sampai hari ini ada jawaban. Jadi untuk kita memperoleh kebangkitan Yesus Kristus, yang satu tadi apa? Pertobatan, pemberesan. Jadi Bapak Ibu saudara harus membereskan diri. Ya, dengan orang yang saudara sakiti, mungkin siapapun saudara harus membereskan. Yang kedua, ini tadi pemberesan diri. Yang kedua, apa? Ada kuasa di dalam hidup kita, saudaraku ya. Ada kuasa di dalam hidup kita. Puasa dan doa dan puasa. Itu Bapak Ibu saudara lakukan dan terapkan dalam hidupmu sehari-hari. Maka karya-karya yang terbesar dari Tuhan akan terjadi. Yang terakhir adalah mengingat penderitaan Yesus Kristus. Ini ada perjamuan kudus. Dia mengampuni dosa apapun yang pernah dilakukan manusia. Orang yang keluar masuk penjara, orang yang berzinah, orang yang misuh-misuh, orang yang kena narkoba, kecanduan narkoba. Semua dosa yang paling mengerikan sekalipun ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kalau penemuan kafan Tuhan Yesus itu benar, saudaraku, maka ada lubangnya Tuhan Yesus di tubuh ini, sekitar ada 726 lubang. Waktu dia menderita. Setiap cambuk yang dicambukkan ke tubuh Tuhan Yesus, dia begitu ditarik, itu mancep 3 tali, ujungnya ada 22 besi. Saudaraku, tiap dicambukkan, mendarat di tubuhnya Tuhan, itu mancep, tertanam 6 lubang, terus ditarik, digeret. Itu dagingnya robek. Jadi tubuh Tuhan itu tidak menyerupai manusia lagi. Di dalam kitab Yesaya pasal ke-53, 52, ayat 14 dikatakan di situ, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan muka pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang menderita. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Jadi wajahnya itu bukan seperti manusia lagi. Karena saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada pribadi yang mengampuni kita seperti Yesus. Bahkan apa ada yang seputih salju, atau lebih putih daripada bulu domba. Itu kuasa darah Yesus Kristus, saudaraku. Bahkan dianggap setelah itu, kita seperti tidak pernah berdosa lagi. Bagi orang kita pernah berbuat ini, berbuat itu, pernah dipenjara, pernah cerai dan sebagainya. Itu stigma ditempel di dalam hidup anak-anak Tuhan. Sehingga membuat kita ini gelisah karena mengingat masa lalu. Saudara, jangan engkau mengingat masa lalu yang sudah dibereskan. Karena itu sudah dibersihkan dan dianggap Tuhan tidak ada. Saudara akan menapaki masa depan dengan berani. Menegakkan kepala saudara dan bau saudara, mengetahui kalau Tuhan bersama dengan kita. Sehingga tidak ada musuh yang terlalu tangguh, yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada sakit yang begitu buruk yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada pernikahan yang begitu diambang kehancuran, yang tidak bisa dipulihkan oleh Kristus. Karena penderitaan Yesus Kristus disalib. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada gunanya Yesus mati. Semua masalah, semua beban, semua pergumulan hidup kita sudah tuntas, sakit penyakit kita di kayu salib. Hanya beberapa masalah memang perlu pergumulan, perlu doa dan puasa. Dan saudara nanti pulang setelah perjamuan kuasa ini, perjamuan kudus ini, membuat Bapak Ibu Saudaraku bangga menjadi orang Kristen, memiliki Kristus. Dimanapun, apapun pekerjaan saudara, solusinya selalu ada. Jawabannya selalu ada. For God, there is no such thing as deadlock.
Bagi Tuhan tidak ada yang merupakan jalan buntu. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Tuhan selalu punya jalan. God will make a way where there seem to be no way. Keyboardnya ada. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Closely to his side. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya. Bisa ya? Pernah ya dengar lagu? Ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Keyboardnya aja. Mungkin singernya pelan-pelan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya merasa ada saudara yang membawa beban berat hari ini. Entah itu dosa yang kamu sembunyikan yang belum diakui. Saudaraku, bereskan malam, sore hari ini, pagi hari ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Sebelum kebangkitan, kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Engkau yang mempunyai beban berat dalam usahamu. Saudara yang kondisi hatimu seperti yang saya katakan, angkat tanganmu di tempat Bapak Ibu Saudara. Engkau yang perlu membereskan yang hari ini pergumulanmu, halanganmu kepada Tuhan, yang masih ada ikatan, angkat tangan saudaraku. Engkau yang ada dalam kesulitan ekonomi, beban berat, angkat tanganmu saudaraku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu saudaraku. Dalam nama Yesus. Dia buka jalan. Lebih pelan lagi. Saudaraku, hari ini adalah hari pelepasan. Engkau dari kebohongan yang pernah setan serang kepadamu. Bahwa masalahmu ini tidak mungkin selesai, sakitmu tidak mungkin sembuh, keluargamu tidak mungkin pulih. Saudara, angkat tanganmu, engkau terima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kuasa kematian Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Kuriatakan Allah pada gara-gara Tuhan, tolong Bapa di surga. Sama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir kepada Allah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan, aliran Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berikan kuasa kebangkitan, kuasa Paskah itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau menyapa anak-Mu ini Tuhan. Saat ini juga kelepasan, pembebasan terjadi dalam nama Yesus. Kira-kara mata-kara
Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan bekerja, roh Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus menjamah anakmu ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kiri kanan dalam mata kami. Dalam nama Yesus Kristus. Roh Tuhan sedang bekerja Ibu dalam dirimu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau kuat. Engkau bebas. Engkau pulih. Di dalam nama Yesus Kristus. Tolong Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang menjadi beban malam itu, lepas di dalam nama Yesus Kristus. Lepas di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara. Roh Kudus kiranya menyertai, memberikan jawaban kepada Tuhan dan memulihkan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Mohon pelan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan ganti pujiannya. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dari awal yang berindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku, dalam hitungan ketiga kita akan membaca ayat yang ada di dalam tubuh Tuhan ini. Silahkan diambil dari tempatnya. Saya tunggu, mungkin ada yang sulit membukanya. Bisa dibantu. Memang agak sulit.
Saya tunggu ya, ada yang sulit bukanya. Sudah bisa buka semuanya? Oke, kita akan membaca ayat firman Tuhan ini yang ada di dalam tubuh Tuhan ini. 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Mari kita pegang di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu malam sebelum Tuhan disalibkan, ia berkumpul dengan ke-12 muridnya. Kemudian diambilnya roti itu dan dipecah-pecahkan. Lalu diberikan kepada murid-muridnya itu satu persatu, yang pagi ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Waktu itu Tuhan berkata demikian. Musiknya bisa selesai, bisa tanpa musik apa-apa. Waktu itu Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, betapa beruntungnya kami mendapat keselamatan di tengah-tengah orang yang begitu jumlahnya di muka bumi ini, menerima engkau, menerima keselamatanmu. Tuhan, kami bersyukur akan tubuhmu ini yang dipecah-pecahkan karena kami, dan kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Mari kita buka anggur yang adalah lambang adalah darah Kristus Yesus sendiri. Kita pegang di tangan kanan kita. Saudara yang sakit silahkan pegang tangan bagian kiri saudara ke bagian yang sakit. Dengan mempercayai bahwa bilur-bilur Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, dia masih berkuasa sama seperti hari ini. Engkau dengan mempercayai ketika darah Yesus Kristus engkau minum, sakit penyakit saudara disembuhkan. Pegang bagian yang sakit dengan tangan kiri saudara. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan itu. Kemudian dia ucap syukurnya kepada Bapa, lalu diberikan kepada ke-12 muridnya, yang pagi ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Di tanganmu, itu darah Yesus. Dan Tuhan mengatakan demikian. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur dengan darahmu dosa kami diampuni. Dengan darahmu ikatan kami dilepaskan. Dengan bilur-bilurmu sakit penyakit kami menjadi sembuh bahkan sekarang ini. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami adalah manusia yang baru dengan hati yang baru, pikiran yang baru. Engkau telah memberikan kami kemenangan sebagaimana Engkau menang di kayu salib. Hidup kami juga demikian. Terima kasih atas tubuh dan darahmu, di mana Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu saya serahkan kepada Bu Evi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang merasakan berkat firman Tuhan hari ini, yang merasakan sukacita hari ini, boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya. Tuhan itu baik, berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan.
kita berdiri bersama-sama. Tuhan perhitunglah. Tepuk tangannya mana? Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita hitung. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh duduk diam dan kami menghitung betapa besar kasih-Mu, betapa besar karunia-Mu, betapa besar pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Bahkan kami melihat bagaimana jamahan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini boleh membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih menggandol kepada Tuhan, dan lebih menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Itu saya Tuhan, pagi hari ini kami membawa diri kami. Terimalah persembahan kami sebagai suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga semua boleh memuliakan Engkau. Karena kami yakin, kami percaya, oh Tuhan, apapun yang kami akan hadapi, apapun yang ada di depan kami, Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga saat ini kami boleh pulang dengan membawa damai, sejahtera, sukacita, kebebasan dan kelepasan dari Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan sukacita Tuhan, dan kami boleh Tuhan terus berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebab Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan biarlah berkat-Mu menyertai kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan Yesus, dan anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai dengan kuasa-Nya. katakan kasih karuniamu
Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin.